Seorang karyawan operator alat berat melanggar SOP terkait prosedur pengecekan unit sebelum dioperasikan. Akibatnya terjadi kerusakan pada unit alat berat tersebut karena olinya kering dan berakibat rusak parah ondel di bagian dalam mesinnya. Nilai kerugian yang terjadi yaitu mencapai 75 juta. Manajemen meminta saya memproses kasus ini sebagai tindakan pelanggaran dan diberikan sanksi administrasi serta denda potongan gaji atas kelalaian tersebut. Tentunya secara teknis personel pengawas operasional harian dan juga personel mekanik ikut ambil dalam kelalaian prosedur ini. Pendapat saya tentang kasus ini yaitu terdapat pelanggaran SOP yang dilakukan oleh operator alat berat, yaitu tidak melaksanakan P2H atau pemeriksaan harian yang jelas merupakan kelalaian serius. Karena SOP P2H adalah standar keselamatan dan operasional dasar. Namun, dari kejadian ini, tanggung jawab tidak hanya pada operator yang lalai, tetapi juga pada pengawas operasional harian yang seharusnya memastikan bahwa semua operator melakukan P2H sebelum unit yang dijalankan sesuai SOP yang berlaku. Kemudian juga pihak mekanik itu seharusnya juga melakukan preventive check atau pemeriksaan secara berkala dan memastikan kondisi oli atau mekanis alat sesuai dengan SOP yang berlaku juga. Dengan demikian, kejadian ini tuh bukan hanya kelalaian dari pihak operator, tapi kelalaian sistematik yang melibatkan rantai pengawasan. Kemudian nilai kerugian sebesar 75 juta ini cukup signifikan sehingga tindakan disiplin dan perbaikan sistem harus dijalankan secara bersamaan. Langkah follow up yang harus dilakukan untuk kasus seperti ini yaitu yang pertama adalah melakukan investigasi dan klarifikasi. Di sini pihak HR atau manajemen perusahaan itu membuat berita acara pemeriksaan atau BAP untuk pihak operator, pengawas, serta mekanik. Di dalam BAP ini kita mengumpulkan keterangan singkat tentang kronologis yang terjadi, siapa yang abai, siapa yang mengetahui, dan siapa yang tidak menjalankan SOP. Kemudian di dalam BAP ini juga dilampirkan dari bukti checklist bukti-bukti yaitu berupa checklist P2H maupun laporan harian. Kemudian setelah hal itu dilakukan, setelah itu kita atau pihak manajemen dari perusahaan menetapkan pertanggungjawaban dari masing-masing pihak. Di sini operator mempunyai kelalaian yang utama yaitu tidak melakukan P2H terhadap mesinnya. Kemudian pengawas di sini mempunyai kelalaian supervisi dan mekanik mempunyai kelalaian teknis yaitu tidak mengecek kondisi oli secara berkala. Di sini untuk ketiga pihak ini tanggung jawab tentu harus dibebankan secara proporsional, jangan hanya menyalahkan satu pihak. Kemudian selanjutnya setelah penetapan pertanggungjawaban dari masing-masing pihak, maka perusahaan atau pihak manajemen bisa menetapkan sanksi. Mengacu pada peraturan perusahaan atau PP, sanksi itu bisa berupa surat peringatan kedua untuk operator karena akibatnya dari tindakan atau kelalaian tersebut fatal dan kerugian yang diakibatkan juga cukup besar. Kemudian surat peringatan pertama untuk pengawas dan mekanik karena kelalaian dalam pengawasan mereka. Serta dilakukannya pencatatan dalam file personalia untuk evaluasi kinerja tahunan. Tentunya sanksi ini dapat mempengaruhi baik promosi mereka, kenaikan gaji mereka di periode yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah penetapan denda atau potongan gaji bagi pihak-pihak yang lalai. Di sini sesuai UU Ketenagakerjaan, potongan gaji karyawan itu hanya boleh dilakukan jika ada kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama atau kontrak antara perusahaan atau pihak manajemen dengan karyawan. Jika perusahaan di dalam PKB-nya atau perjanjian kontraknya memiliki klausul mengenai denda kerugian akibat kelalaian, maka potongan gaji bisa dilakukan. Itu pun potongan gaji itu hanya maksimal 50% dari gaji per bulan. Disarankan juga karena di sini
yang melakukan kelalaian itu bukan hanya satu pihak, yaitu pihak operator saja, maka disarankan potongan gaji ini atau denda ini bersifat proporsional. Misalnya, contohnya, untuk pihak operator sebesar 30%, pihak pengawas sebesar 20%, dan mekanik 10%. Sisanya itu ditanggung oleh perusahaan. Kemudian, merunut dari kasus ini, perusahaan baik maupun pihak manajemen itu perlu melakukan perbaikan sistem. Di sini perusahaan harus memperketat implementasi mengenai checklist P2H atau pemeriksaan harian ini. Jadi di sini bisa digunakan checklist P2H ini untuk mengecek apakah pengecekan P2H ini itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Contohnya, mungkin setiap pagi operator itu wajib isi form dan ditandatangani oleh pengawas, sehingga tidak akan terjadi kelalaian atau kelupaan akan tanggung jawabnya. Kemudian cara yang kedua itu bisa dilakukan training ulang terhadap operator, pengawas, dan mekanik tentang SOP P2H. Ini dapat membantu mereka untuk lebih memahami dan untuk menghindari kelalaian di masa yang akan datang. Kemudian setelah perbaikan-perbaikan tersebut dilaksanakan, tapi kalau ternyata perbaikan sistem tersebut itu di saat kita mengevaluasi itu tidak mampu mencapai standar atau target yang dikehendaki oleh perusahaan maupun pihak manajemen, maka dapat diperlakukan rotasi jabatan ataupun demosi. Nah, kalau ini sesuai juga dengan klausul-klausul yang diatur dalam PKB dan perjanjian kontrak kerja dari karyawan tersebut. Beberapa dokumen yang dapat disertakan dalam dalam kasus-kasus seperti ini, dalam pelaporannya baik untuk penetapan penanggung jawabannya, sanksinya maupun potongan gajinya, yaitu antara lain berita acara pemeriksaan, kemudian surat peringatan. Di sini peringatan kedua untuk operator, peringatan pertama untuk pengawas dan mekanik. Kemudian selanjutnya adalah surat keputusan denda potongan gaji. Di sini harus disertakan mengenai besarnya denda potongan gaji baik bagi pihak-pihak yang melakukan kelalaian maupun dari pihak perusahaannya. Kemudian selanjutnya adalah form checklist dari P2H. Di sini dengan adanya form checklist di sini pihak HR atau pihak manajemen dapat lebih mudah untuk mengetahui atau memeriksa tentang kinerja dari para karyawan tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus seperti ini, yakni kasus ini termasuk suatu kelalaian yang serius. Nah, tanggung jawabnya bukan hanya di operator, melainkan juga di pengawas dan di mekaniknya. Tindak lanjutnya harus adanya sanksi administrasi, potongan gaji yang proporsional tentunya, serta perbaikan dari sistem P2H tersebut. Kemudian jangan dilupakan berkas-berkas yang harus disertakan ketika menghadapi kasus seperti ini, seperti BAP, terus surat peringatan, SK pemotongan gaji, serta checklist P2H. Baik, menurut saya hanya sampai seperti itu. Terima kasih.